Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana udah sampai di bab hukum sukun atau tanwin. Oke, kemudian sebelum kita lanjut, kita merojah dahulu eh, apa yang sudah kita pelajari dari hukum nun sukun ini di beberapa hari yang kemarin. Hmm? Oke, yang pertama izhar. Izhar itu berarti jelas. Kapan terjadinya izhar? Ketika nun sukun atau nun berharokat sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, sama kha. Maka ketika terjadi seperti itu, dibacanya harus jelas. Nggak ada dengung dan nggak ada ditahan-ditahan, nggak ada. Oke, an'amta, an'amta. Itu yang di surat Al-Fatihah, yang tiap hari kita lafalkan. An'amta. Oke, jadi kalau kita bacanya an'amta, itu adalah bacaan yang salah. Karena kenapa? Karena itu adalah bacaan idhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka bacaannya harus jelas dan nggak boleh dengung. Kemudian kemarin juga kita udah belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu idgham artinya masuk dan akun bi gunnah itu dengan gunnah. Jadi langsung masuk ke huruf selanjutnya, kemudian dibacanya juga dengan gunnah atau dengung. Ya, contoh liman yara min waraihim, min waraihim. Oke, contoh yang terakhir yang barusan eh, itu miu, itu sebenarnya min, nun sukun, mim harakat kasrah, kemudian nun berharakat sukun, kemudian bertemu dengan waraihim, bertemu dengan huruf waw. Nah, karena di sini nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka itu adalah bacaan idgham bi gunnah. Nah, karena idgham bi gunnah, maka dibacanya seakan-akan eh, langsung ke huruf waw dan dibacanya digunnahkan. Miu, miu waraihim. Oke, oke, insya Allah hari ini kita akan lanjut ke idgham bila gunnah. Nah, insya Allah eh, idgham sama seperti yang kita pelajari kemarin. Idgham itu artinya masuk. Sebentar, kita langsung lihat aja dalamnya. Oke, jadi sebenarnya idgham bila gunnah ini itu terdiri dari dipecah menjadi tiga kata. Idgham satu, bila dua, gunnah tiga. Oke, idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bila itu tanpa, bi itu dengan, la itu tidak. Artinya apa? Tidak dengan gitu. Gunnah. Gunnah itu yang kemarin kita pelajari, yaitu kita sebut dengan dengung, ya. Jadi kali ini langsung masuk ke huruf selanjutnya, akan tetapi tanpa dengung. Oke, kita baca dulu. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung, ya. Sehingga idgham bila gunnah dibaca jelas. Hukum idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin, nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf-huruf idgham bila gunnah itu cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Oke, kita langsung contoh. Nih,
ar-ra'ahu, ar-ra'ahu, khafidatur rafi'ah, mir rabbihim, mir rabbihim. Oke, jadi kita lihat yang ini aja. Oke, yang terakhir, yang tadi. Mir rabbihim. Nah, idgham bila gunnah. Idgham masuk. Jadi setelah kita baca mim, mir, mir itu langsung ke huruf ro, langsung masuk ke huruf ro. Jadi bacanya seakan-akan huruf nun yang ada setelah huruf mim itu nggak pernah ada nunnya atau nunnya itu nggak dibaca. Mirrob langsung masuk ke huruf ro. Kemudian bila itu tanpa kemudian gunnah itu dengung. Jadi dibacanya bukan mirrob mirrobbihim bukan mirrobbihim bukan tapi mirrobbihim. Jadi hanya sekedar tasdidnya aja. Oke. Kalau bahasa kita yang kemarin hanya sekedar kayak nyangkut aja gitu. Oke. Jadi ingat, kita harus bisa bedain tasdid dan gunnah. Ya, ada yang masih belum paham apa bedanya tasdid dan gunnah? Udah paham semua? Insya Allah, gampang ya. Mir rabbihim. Jadi seakan-akan nunnya itu nggak ada dan roknya itu berharakat tasdid. Ingat, perlu diperhatikan bahwa roknya itu berharakat tasdid. Jadi langsung mir rabbihim. Oke, kemudian yang huruf lam juga kita ambil eh, yang ini. Milladunhu, milladunhu sama milladunhu nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka ini yang disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham langsung masuk ke huruf lam bila tanpa gunnah dengung. Jadi tanpa dengung dibacanya. Milladunhu. Oke. Jadi kalau ada yang baca milladunhu, milladunhu itu salah. Ya. Oke. Insya Allah habis ini kita langsung praktek aja. Seperti biasa, sebelum kita praktek, ada yang mau nanya nggak? Mungkin sekitar idgham bila gunnah atau mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ustadz, Oke, silahkan Abdullah Zain. Ana masih lumayan belum paham, Ustadz. Yang mana? Idgham bila gunnah? Yang, Yang mana? yang Bagian mana? contohnya, yang contoh, Oke. Jadi cara bacanya kan? Atau bagaimana ya? cara bacanya. Oke, oke. Nih, kita ambil contoh yang ini. La ra'ufur rahim. La ra'ufur rahim. Ingat, di sini Ya. bagian mana Abdullah Zain yang disebut idgham bila gunnah? Yang apa? Ah, ah. Kamu fokusnya jangan ke fa-nya ya, tapi ke tanwinnya. Oh, tanwin. Ya, Hmm. tanwin. Tanwinnya apa itu? Fathatain kah atau apa? Domah, Itu dhammah cain. Ya, domah. bertemu dengan apa itu? Bertemu dengan wa. Bukan dong. Hmm. Kalau bertemu dengan huruf waw, itu pelajaran kita yang kemarin, idgham bi gunnah itu. Oh, bertemu fa. Ah, oke. Jadi maksudnya bertemu itu huruf selanjutnya, ya. Iya. Bagus. Jadi apa? Ja- Jadi itu Huruf kamu apa? Mm-mm. Tanwin itu bertemu apa? kamu Huruf apa? tanwin bertemu fa. Fa. Oke, oke. Jadi maksudnya bertemu di sini. Nih, sebentar. Oh, pecah ya gambarnya. Maaf. Oke, kita Ya. kecilin aja. Yang ini kan huruf fa nih. Huruf fa-nya Ya. bertemu dengan berharokat apa?
berharokat demah. Demah. Oke. Pak, nih anggaplah tangan yang ini adalah fa yang berharakat dhammah. Kemudian setelah huruf fa apa? Setelah huruf fa, roh. Nah, bertemu kan? Iya. Oke, bagus. Jadi maksudnya bertemu di sini itu huruf setelahnya, ya. Ah, Oke. Bertemu dengan huruf apa? roh. Bagus. Maka ini adalah yang disebut dengan idgham Bihunna. bila. Oh, bila. Idgham bi gunnah itu yang dibaca dengan dengung. Atau yang kemarin huruf-hurufnya ada 4, apa aja? Kamu masih ingat gak? Angkatan. Iya. Hah? Ya, bagus. Wah. Benar. Wow. eh, Fa. Bukan. Bukan. Dah. Bukan. Lupa Ustaz. Oke, ya. Wow. Mim. Nun. Nun. Oke. Ya. Wow. Mim. Nun. N. Bagus. Kali ini kita belajar idgham bila gunnah. Hurufnya apa aja tadi? Cuma ada 2. Idgham bila gunnah. Ampun. Hmm? Abdullah Zain. Idgham An. bila gunnah tadi yang barusan kita pelajari ada apa aja hurufnya? Cuma ada 2. Sebutin. Ya. Apa? Ya. Bukan ya. Lam dan Lam dan. Lam dan. Oke. lam sama ro. Ya. Oh. Oh, lam sama roh. Jadi kamu perhatiin, idgham bila guna adalah apa? Ketika tanwin, yaitu tanwin di sini adalah dhammatain ya. Dhammatain kan tanwin Hmm. tuh bertemu dengan huruf ro atau setelahnya itu adalah huruf ro, maka ini yang disebut dengan idgham bila guna. Kemudian cara bacanya bagaimana? Nah, bentar. Oke, cara bacanya bagaimana? Caranya kayak gini. La raufur rahim. Jadi seakan-akan yang huruf fa-nya ini kan harokatnya ini kan dhammatain ya. Seakan-akan Iya. dhammatain ini berubah menjadi huruf dhammah. Oke. Iya. Kemudian Iya. kalau seandainya huruf fa-nya ini berharokat fathatain, maka dia akan dibaca seakan-akan menjadi harokat apa? Ingat, Fat. dhammatain jadi dhammah. Kalau fathatain jadi apa? Fatah. Fathah. Fat. Berarti gimana bacanya? La raufar. La raufar. Himun. La raufar rahim. Oke, ini kita wakafkan ya, atau kita berhenti di huruf mim. Jadi kalau kita Fatun. berhenti, itu harokatnya disukunkan. Ya, jadi Oh. seakan-akan kamu bayangin semua harokat yang ada di akhir ayat itu sukun. Kamu bayanginnya seperti itu. Kemudian, Oh. kalau yang fa-nya ini, seandainya dia berharokat kasrotain, maka kasrotain itu seakan-akan dibaca menjadi huruf apa? Harokat apa? Nasroh. Dan. Kasroh. Kasroh. Bagus. Jadi ingat, ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka tanwinnya itu berubah. Berubahnya jadi seperti apa? Contoh, ketika dhammah, dhammatain, maka dia akan berubah menjadi dhammah. Seakan-akan menjadi dhammah. Kemudian ketika dia fathatain, maka kita bacanya itu seakan-akan menjadi berubah menjadi fathah. Kemudian kalau dia kasratain, maka kita membayangkan kasratainnya itu berubah menjadi kasrah. Contoh, la raufur rahim. Nah, kemudian yang sampingnya ini mir rahiqim maktum. Oke, kita cari yang
Nah, ini yang atas, yang baris kedua, Aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Oke. Jadi seandainya harokat ini kan yang disebut idgham bila gunah yang ini itu karena tan ada kasrotain bertemu dengan huruf ro, ya. Jadi dibacanya Aisyatir radiyah. Oke. Oh, ya Ustaz. Seandainya harokat tak marbutoh yang ini atau tak yang ini itu adalah harokat kasroh aja, maka bacaannya tetap sama. Aisyatir radiyah. Oke, Ya Ustaz. paham? Paham. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, kita lanjut ke praktek ya. Bismillah. Sebentar. Oh ya, dari sini berarti. Kemarin udah selesai kan praktek yang idgham bi gunnah. Sudah. Iya, benar. Bagus. Oke, yang pertama, sebentar. Yang pertama, Abdul Karim. Ya Ustaz. Oke, kamu baca. Sabar Ustaz. Anur. A. Anir. Ahu. A. Oke, jadi ini kan nunnya kan nggak ada harakatnya ya. Jadi Ya. kamu bayangin seakan-akan nunnya itu berharakat sukun. An. Ra'ahu. Ah, Abdul Karim. Barusan kita belajar apa Abdul Karim? Har. Ra'ahu. Gimana? Har. Ra'ahu. Ah, ainnya panjang ya. Har. Ra'ahu. Bagus. Itu kalau nggak dibaca wakaf. Ya, benar. Kita lanjut aja. Bentar, nggak kelihatan. Hafidh. Hafidhatur. Hafi. Bagus. Hafidhatur. Rafi'at. Rofi'ah. Itu kalau diwakafkan bagus. Nah, jadi kalau wakafnya itu di huruf tak marbutoh, maka dibacanya seperti huruf H ya. Bagus. Khafidatur rafi'ah. Oke, kemudian. Mir Rabbihim. Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Abdullah Zain. Iya Ustaz. Baris yang kedua, Abdullah. Aisyatir radiyah. Bagus, bagus. Lanjut. Mir Rabbi. Mir Rabbika. Oke, kalau wakaf gimana? Kalau wakaf. Kalau berhenti. Sukun. Oke, coba kamu ulang bacaannya. Oh, Mir Rabbik. Mir Bagus, lanjut. Rabbik. Benar. Gafur. Eh, Gafur Rahim. Panjang ya. Ada wow di sini. Oh, Ada huruf mat. go. Ya. Gafur.
Ghafurur Rahim. Bagus. Sekali lagi. Ghafurur Rahim. Bagus. Oke, lanjut. Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Oke, Bismillah. baris ketiga, Pak. Syaitonir rajim. Oke, bagus. Lanjut, Pak. Ya irraja'na Hmm, mir rasul. bagus. Kemudian Pak Abu ya. Keempat, yang Oke, baris 3 ya, Tat ya? baris keempat, Pak. Ya, Baris keempat. keempat, paling bawah ya. Ya, Yusqawna mir rahiqam maktum. oke, harokatnya, Pak. Maaf, ini nggak kelihatan ya harokatnya. Yusqawna mir rahiqam maktum. Oke, jadi yang ini yang huruf qaf itu harokatnya kasrotain, Pak. Maaf, diulang. Yus yang mana? Yang huruf qaf ini harokatnya seharusnya kasrotain. Cuma ini nggak kelihatan aja Oh iya, kasrotainnya. ya. 6, 6. Yusqawna mir rahiqim maktum. Rohim. Oh iya. Yusqawna mir Yusqawna mir rahiqim maktum. Bagus. Kemudian, La la ra'ufur hmm, rahim. maaf nggak kedengaran, Pak. La la ra'ufur rahim. Bagus. Kemudian, Afwan, Ustaz. ya. Yang sebelumnya yang awal saya baca tadi tuh rahim atau rajim, Ustaz? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi, eh, mungkin teman-teman sudah pernah dengar bahwa di bahasa Arab itu salah titik aja itu bisa merubah arti. Nah, Rahim itu artinya Maha Penyayang. Ya, yang sering kita dengar Ar-Rahmanur Rahim. Nah, kali ini Syaiton Ar-Rahim. Ini sebenarnya salah tulisnya aja, Pak. Iya, Nah, tadi Bapak bacanya Rojim. Bener, iya. karena memang seharusnya Rojim. Yang keji. Masa syaitan penyayang. Bagus, Pak. Bagus, bagus. Cuma karena memang tulisannya seperti ini, ya memang ini jadinya huruf H. Tapi kalau kayak gitu nanti menyelisihi arti yang sebenarnya. Iya, Ustaz. Oke. Terima kasih, Pak. Jazakallah. Afwan. Oke, kemudian tadi Mas Akmal Hasan ya, yang belum ya. Ya Ustaz. Oke, silakan Mas, paling atas. Syarul syarul lakum Bagus. la ibaratan li ulil absar Mhm, milad miladun bagus. Kemudian Mas Agung, Ya Ustaz. Yang yang mana Ustaz? baris kedua. Malan abada. Oke, Mas, bagian mana yang idgham bila gunnahnya? Itu lam alifnya Ustaz.
Nah, maaf Mas, tapi salah. Oke, jadi di sini nggak ada idgham bila gunnah. Ini salah cetak, maaf ya. Oh, siap Jadi Ustaz. di sini idhar, bacaan idhar. Karena kenapa Mas? Bisa dijawab? Jelas Ustaz. Habis lam alif Ah, tanwin bagus, setelahnya habis tanwin. hamzah. Hamzah. Ustaz. Bagus Mas, bagus. Kemudian lanjut Mas. Wa alastaqamu. Oke, bagus. Jadi ini di bawahnya huruf waw ada harakat kasrah, cuma nggak kelihatan aja ya, nggak jelas. Ya, Mas bisa diulang, maaf. Wa alawistaqamu. Bagus. Kemudian, Hudallin nas. bagus. Oke, kemudian Pak Ahmad, Ustaz. baris ketiga, Pak. Yang mana Ustaz? Baris ketiga, Terus Sodikol 5 bagus. milaban Ya, yang terakhir, Pak. diyaumil la roib. Bagus. Oke, jadi seandainya nanti nih, kalau ada bacaan seperti ini, roy, yang roiba, nah itu kayak bacaan di surat apa sih namanya? Di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Oke, fathah kemudian bertemu dengan ya sukun dan waqaf. Kayak fathah bertemu dengan ya sukun kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Berarti ini dibacanya liyaumil la raib. Bagus. Insya Allah nanti kita belajar ya yang bab ini. Cuma kali ini hanya sekedar informasi saja. Nanti insya Allah kita belajar lagi yang lebih detail. Ya, Ustaz. Oke, makasih Pak. Kemudian Mas Buki Ugan, Ya Ustaz. Hudan lil muttaqin. Masya Allah. Lanjut. Yubayyin lana Oh, kemudian, min ladunka rahmah. Masya Allah. Udah belajar ikhfa ya Mas ya? Oke, kemudian Pak Danet, Ya Ustaz, gimana Ustaz? paling atas Pak. Ar-ro'ah. Ar-ro'ah. Oke, Ar-Ro'ah. Ar-ro'ah. Kemudian, Kofidatur Rofi'ah. oke, yang panjang, roknya Pak. Ada alif di situ. Kofidatur Rofi'ah. Rafi'ah. Rofi'ah. Bagus. Kemudian, Bihim. oke. Yang ini Pak bisa diulang? Maaf. Kofidatur Rofi'ah. Oke. Ini huruf kho ya Pak ya? Iya, Huruf kho. Oke. Gimana Pak? Ko Bagus, bagus. Kofidatur Rofi'ah. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kita lanjut. Pak Denny. Pak Denny Menyimak dulu, Tad. menyimak dulu. Oke, silahkan ya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kemudian Mas Drekans Ahmad. Mir Baris kedua. oh ini ya. Ya. Yang Isyatir Mm-mm. Rodi
Wi Wisyatur rodiyah. Bagus. Nirrobbika. Benar. Gof gofu Gofurur Bagus. Rahim. Oke. Kemudian Fauzan. Fauzan. Iya Ustaz. Oke. Baris ketiga. Syaitonir rajim. Bagus. Kemudian La la ir la irraja benar. la irraja'na. Bagus. Mirsuli Hah? Harokatnya dan panjang pendeknya. mirrasuli Bagus. Jadi kalau diwakafin itu bacanya kayak gini. Mirrasul. Oke. Coba Fauzan. mirrasul Bagus. Kemudian harfi. Harfi. Iya. Ya. Paling bawah. Yusfa yuskauna mi yuskauna mir rahikim mahtu Mah. Mah. mahtum Bagus. Kemudian lara lara u lara u roknya pendek ya. lara rahim. Oke. Ingat harfi. Kasrahnya yang sempurna, fathahnya yang sempurna, dan dhammahnya yang sempurna ya. Coba kamu ulang. Lara ufun lara lara ufun rahim. La ra'ufur rahim. Lara ufur rahim. Bagus. Oke. Kita lanjut Pak Iwan Reva. Ya Ustaz. Silakan Pak, paling atas. Syarrul lakum Bagus. la ibratan li awliyal absor. Oke. Jadi ini sebenarnya tulisannya itu eh ini dibaca ini Pak. La ibratal liulil. Oh, bukan Liulil. li itu. Hah? Bukan i itu harokatnya Yang mana Pak? Maaf. kasroh. Di lamnya kasroh Iya, itu. liulil. Oh, li ulil. Itu Iya, ada domahnya di hamzahnya ya. ada dhammahnya. Iya, benar. Nggak kelihatan. Iya, emang benar, Oke. nggak kelihatan. Maaf, maaf. La ibratan li ulil absor. Bagus. Kemudian Pak. Min ladunhu. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab iqlab, ada yang mau nanya dulu?
sebelum kita pindah? Nggak ada? Oke, udah kita lanjut. Iqlab artinya mengganti. Hukum bacaan iqlab terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya bagaimana? Caranya itu dengan mengganti bunyi bacaan nun mati ataupun tanwin menjadi miem. Ya, bagaimana contohnya? Ini kita coba yang ini yang pertama. Alimum bima. Oke. Alimum. Alimum. Oke, jadi seakan-akan ada huruf, kan dengung dulu tuh. Nah, dengungnya itu posisi mulut itu seperti mengucapkan huruf mim. Alimum. Alimum bima. Kemudian contohnya lagi. Amba'aka. Ambatakum. Oke. Amburika. Amburika. Kemudian alimun bidzatis sudur. Zaujim bahij. Fi dhalalim ba'id. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Iklab artinya mengganti ya. Ingat maksudnya mengganti di sini apa? Yaitu eh, tanwinnya itu berubah menjadi mim, nun mati, ataupun tanwinnya itu bunyinya diubah menjadi huruf mim. Ya, jadi contohnya kita yang ini dulu. Amburika. Jadi nun sukun di sini kita bayangkan dia ini bukan huruf nun, tapi huruf mim. Jadi bukan anburika, bukan, tapi amburika. Jadi seakan-akan dia bukan huruf nun, tapi huruf mim. Kemudian tanwin juga seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya eh, tanwin itu kan bacaannya seperti nun sukun ya. Maksudnya di sini kalau contohnya eh, yang ini, yang min. Kita contoh yang ini dulu. Nah, yang min. Nah, bacaan yang ini, min, yaitu yang mim berharakat kasroh, kemudian bertemu dengan nun yang berharakat sukun, itu bacaannya sama dengan apa? Dengan mim yang berharakat kasrotain. Jadi, min kasrotain atau min yang bertemu dengan nun sukun itu bacaannya sama. Nah, jadi kali ini nun sukunnya itu berubah menjadi mim ketika bertemu ba. Dan begitu juga tanwinnya itu berubah menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Oke, sebelum kita praktek ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Oke, kita langsung praktek. Oke, yang pertama, sebentar. Yang pertama, Abdul Karim. Iya Ustaz. Oke, kamu baca yang paling atas, Abdul Karim. Ustaz. Bismillah. Sebentar Ustaz, nggak kelihatan. Kurang gede ya? Ini Sebentar. Mas. Aduh. Oke, ya. Udah belum? Iya Ustaz. Alimul bim alimul bima Oke,
bima Alimum. alimum bima. Bagus. Jadi iklab di sini yaitu merubah tanwin atau dhammatain yang di sini yang di atas huruf mim seakan-akan menjadi huruf mim ya. Alimum bima. Paham? Iya. Oke, kita lanjut. Anba anba'aka anba'aka anbatakum Oke, kemudian an anbu anburika anburika yang panjang yang mana? punya Oke, coba kamu ulang. anburika Oke, kalau wakaf bagaimana? an anburik Am, amburik bagus. Oke, kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. ya Ustaz. Oke, baris kedua Abdullah. Ali mu mubidah tisadirin tisadur Harakatnya, tisudur panjang pendeknya. Ali mudah tisudur Oke, kamu bisa perhatiin di sini Abdullah Zain. Ini apa? domatain Bertemu dengan huruf apa? domatain betul Yang tadi kita pelajari bareng-bareng. kasrah Nah, kali ini kamu fokusnya ke huruf ya. Ya, iya huruf apa? Bertemu dengan huruf apa? Tomatennya. ba Ba, bagus. Maka ketika tanwin atau domatain ini bertemu dengan huruf ba, itu bacaan apa namanya? bacaan i Apa? i Nggak kedengaran? igoan Apa? ido apa ya Barusan kita belajar apa? Barusan banget. barusan Mm-mm. kita belajar apa ya lupa Yep, Ustaz. Oh iqlab. ya lah Oke. Jadi bagaimana cara bacaan iklab itu? Oke, gini dulu. Iklab itu terjadi ketika tanwin atau huruf ketika huruf yang berharakat tanwin atau nun yang berharakat sukun bertemu dengan huruf ba ya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya kayak gini. Kamu pahamin dengan eh, apa yang kamu dengar. Alimum bidzatis sudur. Alimum Alimum Bidatis Sudur. Paham? paham Ustaz. Oke. Coba kamu ulang. Alimun alimun bisudur Ada bi 3 huruf yang kamu lewatin. alimun bidatis sudur Bagus. Kemudian yang ini, yang jim yang ini, kamu bayangin harakatnya itu kasratain.
Ya, Asnain. yuk kamu baca. Za Hmm. jiba Hmm. Fathah bertemu waw sukun. Bagaimana bacanya? zau Bagus. zau ji jibahi Zaujim. zau jim bahij Zaujim bahij. Ingat panjang pendeknya ya. zau zau jim bahij Bagus. Kemudian fi do ala harokatnya, maaf. oh do fi dola la Boleh. dola liba ini id Oke. Jadi lamnya itu, lam yang kedua itu harokatnya kasrotain ya. Bukan ya bukan kasroh. Coba kamu baca ulang. fi fi dolalin ba'id Fi dhalalin ba'id. fi dolalin ba'id Bagus. Kemudian Pak Abdurrahman Yang mana Ustaz? yang baris ketiga, Pak. Mim ba'di mim ba'di misaqi. Bagus. Dalilnya pendek ya, Pak. Maaf, diulang. Mim ba'di misaqi. Bagus. Kemudian Mim mim makanin ba'id. bagus. Oke. Kemudian La yun bazon. lamnya pendek, Pak. Kemudian setelah huruf ba itu bukan huruf dha. Maaf. La yun bazon. La yumbadzan. La yum bazon. Bagus. Jadi oke. Kemudian Pak Abu Afiyah Ustaz. baris keempat, Pak. Yambu'a. 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 Oke, jadi ada dengungnya juga ya, Pak ya. Dan sukun bertemu ba, iklapnya itu dibaca dengung juga. Yambu'a. Yambu'a. Bagus. Kemudian Yumbitul kam. Yumbitul kum. maaf, lamnya itu Yumbitulakum. bagus. Lanasfa'a bin nasiyah. Oke, ini tanwin bertemu dengan huruf ba dan alifnya ini nggak perlu dibaca, langsung ke Oh ya. tanwin. Mm, Lanasfa'am bin nasiyah. bagus. Kemudian
Mas Akmal Hasan, Ya Ustadz. paling atas Mas. Alimum bima Bagus. Dengungnya Mas. Lanjut. amba'aka ambatakum Bagus. amburik Oke. Kemudian Mas Agung, Ya Ustaz. Ya Ustaz. silakan baris kedua. Alimum bidatis sudur. Masya Allah. Lanjut Mas. Huruf jim. Zauji Mm-mm. bahij. Oke. Huruf jim yang pertama itu anggaplah harokatnya kasrotain. Zaujin bahij. Oke. Iklab Mas. Maaf. Zaujim bahij. Oke. Kemudian haknya dibaca panjang ya Mas ya. Ada ya sukun di situ. Oh iya. Zaujim bahij. Zaujim bahij. Jadi ada dengungnya juga iklabnya. Ya. Zaujim bahij. Bagus. Kemudian Fi dolalim ba'id. bagus. Kemudian Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, kita lewatin. Mas Buki Uger. Ya Ustaz. Silakan Mas baris ketiga. Mim ba'di mitsaqih. Bagus. Mim makanim ba'id. Mm-mm. La yumbadan. Oke, bagus. Kemudian Pak Danet. Ya Ustaz, yang paling bawah ya Ustaz. Mm-mm. Yambu Bagus. Masya Allah. yum bitu lakum Ya, lanas fa am bi bin nasiyah. bagus. Pak, Ya, masih ingat pelajaran tentang alif lam nggak Pak? yang mana Ustaz? Alif lam ada dua, Qamariyah dan Syamsiyah. Masih ingat Pak? Lupa Ustaz. Oke. Jadi yang di sini Pak, Ya, setelah huruf ba itu ada alif, dan setelah alif ya, itu huruf lam. Nah, lam kali ini itu ya. huruf lam, alif lam syamsiyah. Yang mana alif dan lamnya itu nggak dibaca, tapi langsung ke huruf yang bertasydid setelahnya. Oke, bagus Pak. Kemudian kita lanjut ke Mas Drekans. Yang mana Pak? Paling atas. Ali alimum bima Gunnahnya, Pak, maaf. ali- Alimum bima. oh ya. Alimum bima Bagus. amba aduh amba aka
Amba'aka ambatakum. Oke. Amburik. Bagus. Kemudian Mas Fauzan. Ustaz. Baris kedua. Alimum bizatis sudur. Oke. Ingat Ja- gunnahnya ya. Zaujim bahi Bagus. fi sholat Maaf, ada titiknya. fi dola lim bain. Oke, bagus. Kemudian harfi. Ya. Ingat ya, harfi ya. Ada gunnahnya. Iklab itu dibaca dengan gunnah, kemudian fathahnya yang sempurna, dhammah yang sempurna, dan kasrahnya juga yang sempurna ya. Yuk, kamu baca. Pak, baris 3. Ya. Mimba di mi misa kif Ih, ki bagus. Kemudian mimaka mim gunnahnya, mimaka mimnya nggak panjang, harfi. mimakani niba Mim, ba'i mim makanim ba'id. mim mimakani ba ba'id Makanim. Ini harakatnya bukan kasroh, tapi kasrotain ya. Maaf, nggak kelihatan ini kasrotainnya. Kamu ulang. mim mimakani nin ba'id Oke, ba'id. Yang sempurna harakat kasrohnya. ba'id Bagus. Kemudian layu ba la, ba bukan zal layun itu. layun layun bazana La badan. layun bazana Oke. Kemudian Mas Teguh Haryadi. Hadir Ustaz. Oke, silakan Mas. Yang mana Ustaz? Paling bawah. Gitu. Yambu'a Masya Allah. Lanjut Mas. yumbitulakum Allahu Akbar. Benar. walasta'am bin nasiyah Oke. Diulang Mas. Maaf. la yasfa'am bin nasiyah. Oke. Yang ini huruf nun ya Mas ya. Ya. La yasfa'am Maaf. bin Yang ini setelah huruf lam. Afwan Ustaz. La nasfa'am bin nasiyah. Bagus. Terima kasih Mas. Kemudian Pak Barakallahu Iwan fiik. Reva. Pak Iwan Reva. Iya Ustaz, yang mana Ustaz? Oke.
Paling atas, Mas. Pak. Alimum bima. Oke, lamnya panjang. Maaf. Alimum bima. Bagus. Kemudian Amba'aka ambatakum. oke, kemudian Amburik. bagus. Oke, insya Allah untuk hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Sebelum kita tutup nih, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Oke. Untuk mengingatkan, insya Allah besok adalah pertemuan terakhir di bab nun sukun atau tanwin. Ya. Jadi ingat, nun sukun atau tanwin ini yang perlu digarisbesarkan adalah dengung atau enggaknya ketika ada nun sukun atau tanwin itu. Ya, dengung atau enggaknya. Yang enggak dibaca dengung itu idhar. Kapan idhar itu dibaca? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Kemudian apalagi yang enggak dibaca gunnah, yang enggak dibaca dengung, yaitu idgham bila gunnah. Kapan itu? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Kemudian ada enggak yang dibaca gunnah? Ada, tentu, yaitu idgham bi gunnah, bukan bila gunnah, tapi bi gunnah. Yaitu kapan? Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Oke. Kemudian ada nggak lagi? Ada, yaitu namanya iklab. Kapan iklab itu terjadi? Ketika nun sukun, nun berharakat sukun, atau tanwin atau huruf yang berharakat tanwin itu bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya berubah seperti bunyi mim. Mim ba'di, mim ba'di. Oke. Kemudian dibacain juga ada gunnahnya. Kemudian insya Allah besok kita akan lanjut masuk di bab ikhfa haqiqi, yaitu hurufnya ada 15 atau huruf-huruf yang belum disebutkan selama kita belajar nun sukun ini. Jadi sebelum kita masuk besok, sangat diharapkan biar gampang belajarnya, itu huruf-huruf yang udah kita pelajari. Huruf idhar apa aja? Huruf idgham bi gunnah itu apa aja? Idgham bila gunnah apa aja? Huruf iklab apa aja? Itu harus bisa dijawab semua. Kemudian cara bacanya juga. Oke? Nggak lancar nggak apa-apa, akan tapi sudah tahu mana yang benar, mana yang baca, mana yang salah. Contoh, ketika eh, Ana baca contoh yang ini, Abila habiu wajab. Nah, kira-kira bacaan barusan ini salah atau benar? Ada yang mau jawab? Oke, Benar. kita ulang. Benar, Tad. Bacanya benar. Jawabannya salah, Pak. Maaf. Kita ulang bacaannya yang barusan. Abila habiu wajab. Bagian mana yang salah? Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah bagian Wau nggak dihitung. apa? Gimana, Pak? Baunya nggak ada tanda. Waunya kurang ditahan. Bagus, bagus. Jawabannya bagus banget. Jadi, wawunya itu perlu ditahan atau digunnahkan. Nah, ini termasuk bacaan idgham bi gunnah. Nah, maka gunnah yang ada di idgham bi gunnah atau waw yang ditahan ini itu membedakan dengan idgham bila gunnah yang tadi kita pelajari. Ya. Contoh mir rabbihim. Nah, di sini roknya nggak perlu ditahan. Mir rabbihim, min rabbihim, tulisannya seperti itu, akan tetapi dibacanya mir rabbihim. Jadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu kurang lebihnya sama, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Akan tetapi bedanya ada atau enggaknya gunnah itu, ya. Jadi perlu diperhatiin lagi apa aja hurufnya. Kalau idgham bil gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Yang bila gunnah cuma ada 2, lam dan ro. Oke.
Insyaallah pesanannya cuma itu, hafalin huruf-hurufnya dan bagaimana cara bacanya. Oke. Jadi secara praktek nggak lancar dulu nggak apa-apa, tapi yang penting udah tahu bagaimana cara baca yang benar. Oke, kalau bisa dilancarin juga nggak apa-apa. Malah bagus-bagus banget. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah ya, Ustaz. wabarakatuh. Afwan wa iyyakum. Waalaikumsalam.